Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalidah. Saya Narhana. 3. Dan saya Nadiada. Gitu. 3. Saya Indah Purnamasari. Saya Siti Anissa. Di sini kami akan menjelaskan distribusi frekuensi dan grafik sebagai alat penggambaran data. Distribusi secara bahasa berarti menyalurkan atau pembagian, sedangkan frekuensi ialah keseringan. Dalam statistik berarti berapa kalikah suatu variabel yang dilambangkan dengan angka itu muncul dalam deretan angka tersebut. Biasanya dalam suatu penelitian, data yang didapatkan biasanya belum tersusun dengan baik. Jadi, distribusi frekuensi adalah suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah disalurkan atau dibagi. Distribusi frekuensi terbagi dua, tunggal dan kelompok. Baiklah, di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Di bawah ini sudah terdapat data tabel distribusi frekuensi tunggal. Langkah pertama untuk menentukan daftar. Langkah pertama yaitu tentukan jangkauan data. Jangkauan data yaitu nilai datum terbesar dikurang datum terkecil. Datum terbesar dilambangkan dengan Xmax dan datum terkecil dilambangkan dengan Xmin. Xmax pada data ini adalah 76 dan Xmin pada data ini adalah 42. 76 dikurangi 42 sama dengan 34. Langkah kedua yaitu menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas dilambangkan dengan K dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah banyaknya data. Lalu 1 ditambah 3,3 log 27 sama dengan 1 ditambah 4,72 sama dengan 5,72 dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, menentukan panjang kelas interval. Rumus menentukan panjang kelas interval yaitu adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauan di sini tadi sudah diketahui bahwa nilainya adalah 34 per banyaknya kelas di sini tadi adalah 6. Jadi 34 dibagi 6 sama dengan 5,67 yang dibulatkan menjadi 6. Jadi tabel distribusi frekuensi data tunggal yaitu dengan menentukan batas bawah nilai yang paling terkecil. Pada data tadi nilai terkecilnya adalah 42. Jadi yang kita tulis batas bawahnya adalah 42 dan tadi sudah kita ketahui di bawah bahwa panjang kelas intervalnya nilainya adalah 6. Jadi kita hitung 42 sampai panjang kelas intervalnya 6. Kita bisa menggunakan jari menghitungnya yaitu dengan 42, 43, 44, 45, 46, 47. Jadi panjang kelas interval yaitu adalah 47. Jadi 42 sampai 47. Lalu nilai variabel yang muncul antara 42 sampai 47 adalah sebanyak 2 kali. Dari data ini tadi kita lihat bahwa 42 sampai 47, 42 dan 45. Jadi frekuensinya adalah 2. Begitupun seterusnya. Itu adalah untuk menentukan tabel distribusi frekuensi data tunggal. Selanjutnya yaitu membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Kita di sini memakai data kelompok yang sudah tertera di sini. Lalu kita menentukan tanda atau jari-jarinya. Tanda atau jari-jari ini digunakan untuk mengurangi kesalahan saat perhitungan. Di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu dengan menjumlahkan frekuensi ini semua dari 2 ditambah 8 hasilnya 10, 8 lalu ada 10 ditambahi 7 hasilnya 17, 17 ditambahi 6 hasilnya 23, 23 ditambahi 2 hasilnya 25 dan 25 ditambahi 2 adalah 27. Lalu ada frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini kita mulai dari nilai 27 dikurang 2 sama dengan 25, 25 dikurangi 6 sama dengan 19, 19 dikurangi 7 sama dengan 12, 12 dikurangi 8 sama dengan 4, 4 dikurangi 2 sama dengan 2.
Selanjutnya yaitu menentukan nilai frekuensi kumulatif relatif. Frekuensi kumulatif relatif yaitu dengan menghitung jumlah dari 0,07 ditulis terlebih dahulu 0,07 ditambah 0,29 hasilnya 0,36, 0,36 ditambahin 0,25 hasilnya 0,61, 0,61 ditambahin 0,22 sama dengan 0,83. Begitu seterusnya hingga hasilnya harus 1. Selanjutnya yaitu tabel histogram. Tabel histogram ialah grafik yang berisi ringkasan dari sebaran atau dispersi atau variasi suatu data. Histogram adalah grafik batang yang menampilkan frekuensi data. Frekuensi data pada masing-masing kelas digambarkan dengan menggunakan sebuah grafik batang atau kolom. Untuk menentukan tabel histogram, yaitu kita harus mencari interval nilai nyata dan frekuensi. Interval di sini kita menggunakan soal yang sebelumnya yang nilai intervalnya telah diketahui yaitu 42 sampai 47. Interval bawah untuk mengetahui nilai nyata yaitu interval bawah dikurangi 0,5 hasilnya 41,5, dan untuk menentukan batas atas yaitu dengan menjumlahkan antara interval atas 47 ditambah 0,5 hasilnya 47,5, begitu seterusnya, dan hasilnya pun sama. Kita masuk kepada pembuatan grafik histogram, poligon, dan ogif. Di sini data yang kita butuhkan adalah interval dan nilai nyata dan juga frekuensi dari data-data yang tadi kita pelajari. Yang pertama, kita akan membuat grafik histogram. Di sini pada garis vertikal ini frekuensi dan horizontalnya adalah nilai nyatanya. Yang pertama-tama yaitu frekuensinya itu dari 1 sampai 8, dan selanjutnya nilai nyatanya itu 41,5. Ini dari 41,5 di sini sampai 47,5 ditulis di sini, dan seterusnya. Di sini nilai dari 41,5 sampai 47,5 itu frekuensinya yaitu 2. Maka ditulis seperti ini, dari 41 di garis. Nah, di sini kan nilai nyatanya 41,5 sampai 47,5 itu frekuensinya 2. Maka dari 41 ini kita tarik ke atas sampai ke frekuensi 2, dan 47,5 ini sampai ke frekuensi 2. Seperti ini. Begitu pula seterusnya dari 47,5 sampai 53,5 itu frekuensinya berada di titik 8. Begitu seterusnya sampai kepada nilai nyata 70,5. Selanjutnya yaitu pembuatan grafik poligon. Sama seperti grafik histogram, frekuensinya itu dari 1 sampai 8, dan nilai nyatanya itu dari 41,5 sampai 76,5. Di sini dari nilai 41,5 sampai 47,5 itu frekuensinya 2, dan ditulis seperti ini. Kita buat garis putus-putus karena yang kita butuhkan itu cuma titik di tengah sini nantinya. Dan selanjutnya untuk 47,5 sampai 53,5 ini frekuensinya berada di 8. Maka seperti halnya histogram tadi, kita buat garis putus-putus sampai ke titik 8. Begitu pula seterusnya. Dari setiap batang histogram ini, maka kita menambahkan titik-titik pada garis putus-putus ini di tengah-tengahnya, karena pada poligon ini yang kita perlukan hanyalah garis ini. Jadi kita tinggal menambahkan titik di setiap tengah-tengahnya dan menyambungnya seperti ini. Selanjutnya kita membuat grafik tentang ogif. Di sini kita terlebih dahulu membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini yang kurang dari kita butuhkan nilai dan frekuensi. Nilai frekuensi kumulatif kurang dari ini kita dapatkan dari 47,5
sampai 76,5. Dan frekuensinya itu untuk frekuensi dari 47,5 ini adalah 2 karena frekuensi kumulatif kurang dari 47,5 itu adalah 2 dari sini. 47,5 itu 2 dan seterusnya. Frekuensi kumulatif kurang dari 53,5 itu ada 8 dan ada 2. Jadi dijumlahkan sehingga frekuensinya di sini 10. Begitu juga seterusnya sampai ke frekuensinya 27. Sedangkan untuk tabel frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu nilai yang digunakan adalah 41,5 sampai 70,5. Frekuensinya di sini 27 dan frekuensi dari 70,5 itu ada 2. Itu dari kita ambil nilai frekuensi kumulatif lebih dari 41,5. Sedangkan frekuensi di sini 41,5 itu frekuensinya 27 karena nilai frekuensi kumulatif lebih dari 41,5 itu ada banyak, yaitu sejumlah ini, yaitu sejumlah frekuensi yang ada di sini yaitu 27. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif lebih dari 47,5 itu 19. Dari sini yang lebih dari 47,5 itu dari 8 sampai ke ditambahkan sampai ke bawah sini, yaitu hasilnya 19. Begitu pula seterusnya. Selanjutnya yaitu kita membuat grafik OGIF. Kita gambar di sini pada garis di sini untuk frekuensi dan garis di bawah ini untuk nilai dari frekuensi kumulatifnya. Di sini kan frekuensinya dari angka 1 sampai ke 27. Sedangkan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya 41,5 sampai 76,5. Di sini 41,5 ini diambil dari sini. 41,5 sampai 70,5 dan ditambah ini 76,5 untuk di sini. Yang pertama kita masuk ke nilai 41,5. Kita lihat di sini frekuensinya itu berada di 27. Maka kita di sini 27. Maka kita buat garis putus-putus dari 41,5 sampai ke frekuensi 27 seperti ini. Begitu pula seterusnya 47,5 dari sini itu frekuensinya 19. Maka dituliskan 47,5. Kita buat lagi garis putus-putus seperti ini ke 19. Begitu pula seterusnya sampai kepada 76,5. Setelah dapat seperti ini dan seperti ini, maka ujung-ujungnya ini kita beri titik seperti ini. Dan untuk pembuatan grafik OGIF ini, saat kita menghubungkan titik satu dengan titik lainnya, tidak boleh terputus, atau kita tidak boleh mengangkat pulpen kita seperti ini. Tetapi kita boleh berhenti seperti ini, asalkan jangan mengangkat pen kita. Seperti ini sampai ke atas.